Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudaraku sebangsa dan setanah air. Kasus yang melibatkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo semakin menjadi-jadi. Bukannya setelah polisi menetapkan 8 tersangka dengan beberapa klaster, keadaan ini semakin mereda, semakin tidak berisik ya. Akan tetapi semakin publik berbicara dan mencari berbagai kelemahan dan kekurangan Jokowi. Jokowi melaporkan 12 orang yang diduga melakukan pencemaran nama baiknya. Akan tetapi laporan ini kemudian memukul balik Jokowi. Kenapa? Karena publik ini semakin gerah, semakin marah, dan kemudian mencari berbagai kelemahan, berbagai kesalahan Jokowi. Termasuk baru saja saya lihat di YouTube ada 16 berbagai kebohongan Jokowi yang ditampilkan oleh orang. Jadi saudara-saudara, maksud Jokowi kita bisa paham untuk mengembalikan nama baiknya yang dirusak akibat dugaan ijazah palsu. Kita bisa paham masalah itu. Lalu dia melaporkan 12 orang termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan lain-lain sebagainya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, setelah Jokowi memanfaatkan hubungan baik dengan polisi dan polisi menetapkan 8 orang tersangka, justru muncul pandangan bahwa 8 orang ini tidak bisa dijadikan tersangka sebelum ijazah Jokowi diputus oleh hakim bahwa ijazahnya itu asli. Yang berbicara ini adalah para pakar hukum, di antaranya Profesor Jimli Asidiki yang baru saja dilantik sebagai Ketua Percepatan Reformasi Polri. Begitu juga Mahfud MD, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Dan juga yang cukup memberi perhatian dan menyadarkan masyarakat tentang ijazah Jokowi itu adalah Susno Duaji. Dia adalah mantan Kabareskrim Polri. Jadi pernyataan mereka itu sekali lagi bahwa mereka yang sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka tidak bisa, karena harus terlebih dahulu ijazah Jokowi ini diputus oleh PT UN. Itu Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kalau ini dilakukan, maka dan memang tidak ada pilihan, harus dilakukan, akan semakin marak pembicaraan tentang Jokowi. Jadi sekali lagi maksud Jokowi ingin meredam gejolak tentang ijazah Jokowi yang dipersoalkan publik dengan menggunakan tangan polisi, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Publik saya perhatikan semakin besar dukungan terhadap Roy Suryo DKK.
Sebaliknya, polisi kita apresiasi tidak menjadikan Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Rismon Sianipar, mereka sudah dijadikan tersangka tetapi tidak ditahan. Padahal mereka dikenakan pasal berlapis, pelanggaran Undang-Undang ITE, kemudian kitab hukum pidana, kitab Undang-Undang hukum pidana. Tetapi apa yang dilakukan polisi ini kemudian agak meredakan persoalan ini, terutama yang menyerang balik polisi. Tetapi Jokowi tetap menjadi bulan-bulanan. Nah, bagaimana ending masalah ini? Saya sependapat bekas tokoh Nasdem yang sekarang ini menjadi ketua harian PSI supaya Jokowi istirahat. Dan sesungguhnya sejak awal kalau Jokowi beristirahat, tidak lagi melakukan cawe-cawe dalam dunia politik, maka mungkin bisa mereda keadaan. Seperti yang dilakukan Soeharto, ketika Soeharto dipersoalkan dengan berbagai permasalahan yang dilakukan selama berkuasa 32 tahun, tapi kemudian dibawa ke ranah hukum, mau disidang, tetapi karena sakit permanen, akhirnya beliau tidak dilanjutkan persidangannya. Dan kemudian memang beliau itu banyak beribadah, menyendiri, dan tidak melakukan cawe-cawe di masyarakat, tidak merespon berbagai pernyataan media, dan akhirnya pelan-pelan agak reda keadaan. Sebaliknya Jokowi justru memanfaatkan nama beliau sebagai Presiden RI ke-7 untuk terus setiap hari berbicara di media dan semakin menjadi serangan balik dari publik. Ini barangkali pelajaran yang sangat penting, bahwa kalau kita menabur angin maka kita akan menuai badai. Kalau kita berbuat baik selama kita memegang kekuasaan, maka simpati dan dukungan serta doa kepada kita akan terus mengalir. Ini barangkali sekali lagi pelajaran agar kita menjadikan kasus Jokowi ini sebagai pelajaran yang sangat berharga kepada siapapun juga, agar ketika memegang kekuasaan untuk berbuat yang terbaik untuk rakyatnya, untuk bangsanya, dan untuk negaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.